Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Marilah sama-sama kita bersyukur, menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sabab-sabab syukur ini sangat banyak sehingga kita divonis oleh Allah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah tidak akan sanggup terhitung. Tadi disebut oleh Pak Ustadz Edi Rahman, nikmat kita bisa berjamaah subuh. Tapi nikmat yang paling indah adalah Allah mengutamakan kita dibanding orang-orang Garut. Kemarin Cianjur 5,6. Lalu kemarin lagi Garut 6,3. Nah, maka patut kita mengikuti ajaran Nabi. Kalau kita melihat musibah di tempat lain dan korbannya pun orang muslim, maka kita harus memuji Allah karena keutamaannya diberikan pada kita dibanding orang itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami, kita semua dan keluarga atas apa musibah yang menimpamu. Ya, jadi kita perlu itu bicara begitu karena Nabi berstatement bersabda, apabila doa itu kita lantunkan saat terjadi musibah itu, maka kita tidak akan pernah mati seperti halnya orang yang mati kena musibah itu. Insya Allah mati dalam husnul khotimah. Ya. Jadi itu syukur sekarang yang paling kita. Syukur yang kedua, berapa banyak saudara kita yang stroke, jantung saat ini, tetangga tuh banyak. Tapi kok kita enggak? Kenapa semalam kita enggak ketiban plafon? Karena Allah yang jaga. Itulah akidah. Jadi bukan karena rumah kita bagus, Pak. Tapi karena Allah jaga kita. Supaya kita enggak ketiban plafon gitu. Banyak orang ketiban plafon. Dikontrakan di Pinang. Ya, jadi syukur kita banyak sekali. Sampai kalau kita sebut, akhirnya saya enggak jadi ceramah. Nyebut nikmat aja. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu yang perlu kita tanamkan di sini. Nah, pada kesempatan ini saya badal karena ustadznya yang biasa di sini kan lagi tugas di masjid lain. Minggu keempat saya memang tugas di Anas. Dan minggu pertama tetap saya anggap saya badal. Jadi saya akan bicarakan masalah krisis Islam. Tapi memakai pegangan hadis, 4 buah hadis. Satu hadisnya bicaranya 30 menit nih Pak. Jadi kalau yang belum bawa baju dari rumah, pulang dulu sekarang. Karena kita akan nginep nih. Saya akan memakai hadis, 4 hadis ini. Dari Baihaqi, dari Tirmizi, dari Bukhari, dan dari Muslim. Mengenai akhir zaman. Nabi kita banyak sekali membicarakan tentang hadis akhir zaman. Sebagian besar dari itu Nabi berkata, sayati alan nasi zamanun. Kelak akan datang di satu masa di mana manusia
Nah, seperti itu. Jadi Nabi menginfokan kepada kita kejadian apa nanti menjelang kiamat yang terjadi menimpa umat Islam. Bukan menimpa umat lain. Umat Islam. Nah, kenapa saya kemukakan sekarang ini? Karena kita sudah masuk ke dalam fase krisis Islam. Krisis keberagamaan kita ini dipertaruhkan. Orang ngomong Islam mau husnul khotimah, tapi kelakuannya nggak pernah mendekati husnul khotimah. Oleh sebab itu kita ingatkan kembali bahwa Nabi pernah dulu bicara begini. Bicara mengenai kejadian apa saat menjelang kiamat. Saya kasih contoh. Nabi pernah berkata, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat antalidal ammatu rabbataha. Sampai ada budak melahirkan tuannya. Ini kalau orang pikirannya kotor kan, wah berarti ada pembantu yang dizinahi oleh majikannya. Bukan. Tidak akan terjadi kiamat sampai seorang budak melahirkan majikannya. Itu maksudnya begini, ibu-ibu yang punya anak ini nasibnya kayak budak, anak gayanya kayak bos. Udah terjadi belum sekarang? Banyak sekali anak yang durhaka pada orang tua. Ini sekarang ini nih. Nabi tidak meramal, tapi Nabi memberikan pada kita bahwa kalau di satu lingkungan sudah banyak anak durhaka, maka tunggu, fantadiri sa'ah, mesti kiamat akan terjadi. Atau contoh lain misalnya, la taqumus sa'ata hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Kalau ini zahir, tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari barat. Kalau itu udah berantakan, Pak. Ya, jadi kita masih untung nih. Karena infonya dari Nabi, kiamat itu akan terjadi kalau sudah tidak ada orang Islam lagi. Jadi yang ngerasain hancurnya alam ini orang-orang kafir. Alhamdulillah, mulai Bapak jangan coba-coba eksperimen, saya tunggu ya, pakai alat itu, saya seismograf tuh, berapa skala Richter nih kiamat. Nggak mungkin, karena Allah matikan. Allah matikan kita semua dulu, ya. Lalu ada lagi contoh misalnya, la taqumus sa'ata hatta la yabqa ala wajhil ardi yaqulu Allah Allah. Hari kiamat tidak akan ditegakkan oleh Allah sampai di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang berkata Allah Allah. Itu maksudnya bukan orang yang bersikir Allah Allah itu udah nggak ada, azan udah nggak ada, sholat udah nggak ada yang sholat, puasa nggak ada yang puasa, bahkan berkata Bismillah pun nggak ada lagi. Oh berarti udah kafir semua. Maka terjadilah kiamat. Jadi ini 3 kejadian ini aja krisis moral. Oleh sebab itu izinkan saya membawakan dalam 7 menit ke depan 4 hadis ini. Kalau sudah 7 menit lewat, silakan angkat tangan. Ya, artinya mengkoreksi karena saya janjinya 7 menit, tapi ternyata 70 menit. Ya, Pak Asep bilang kultum tuh kuliah 70 menit. Mudah-mudahan betah ya Pak ya, karena orang kadang-kadang lebih betah nonton bulu tangkis Pak. Ketimbang, oh Pak kok ketawa-ketawa. Koordinator bulu tangkis. Orang lebih betah nonton Piala Dunia ketimbang mendengarkan keterangan agama ini. Padahal keterangan agama itulah yang mengantarkan dia, kalau dia kemudian diberi hidayah oleh Allah, untuk masuk ke dalam surga Allah. Simpel kan? Amin. Pak derajat duluan tuh, karena memang pengen banget ya ketemu bininya lagi, betul Pak? Ya, makanya nggak ikut Hendro hari ini. Hendro hari ini menikah ya? Iya. Alhamdulillah. Yang nyusul siapa yang nyusul? Nah, hadis pertama. Mari dengarkan dan simak dengan teliti, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya syarat-syarat kiamat, gitu kira-kira ya. Asrat ini alamat. Syarat itu artinya alamat. Alamat itu artinya tanda. Sesungguhnya dari sebagian tanda-tanda kiamat adalah
an yurfa'al ilmu, diangkatnya ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini oleh para ahli hadis yang meneliti hadis ini adalah ilmu agama. Diangkatnya ilmu. Jadi nggak ada orang yang ahli agama tuh nggak ada. Diangkatnya ilmu. Yang kedua, wa yasbutal jahlu, merebaknya kebodohan. Jahil. Yang ketiga, wa yusrabal khamru, dan diminumnya khamar dengan terang-terangan. Khamar dan setaranya lah, narkoba atau sesuatu yang membuat daya khayal kita menjadi lebih fly itu. Apapun, DJ. Dan yang terakhir, wa yazharaz zina, dan zina dilakukan terang-terangan. Saya tanya Bapak, udah terjadi belum nih empat-empatnya? Yang gak jawab berarti ngalamin nih. Udah terjadi belum Pak? Sudah. Itu pertama. Jadi Nabi mau menginformasikan pada kita di antara tanda-tanda terjadinya kiamat, satu adalah diangkatnya ilmu. Kedua, merebaknya kebodohan. Ilmu diangkat, ya pada bodoh dong. Yang ketiga, diminumnya khamar. Luas, secara meluas. Dan terakhir zina dilakukan terang-terangan. Ini terjadi pada kaum muslim. Nabi nggak cerita soal kaum lain. Kalau kaum lain mah zina udah dari dulu, dari awal sampai nanti hari kiamat. Mereka lakukan terang-terangan dengan berbagai macam definisinya itu. Ada yang incest, ada yang apa segala macam. Ini Islam. Nah kalau orang meneliti hadis ini, apa nggak khawatir Pak? Kita bentar lagi mati, anak cucu kita ngalamin nggak ini? Makanya surat Muhammad ayat 7 itu benar. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang beriman, kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan agama ini dalam dadamu. Apa maksudnya menolong Allah? Menolong agama Allah. Nah kita lihat hadis ini sekarang. Waduh, orang Islam akan kejangkitan penyakit ini banyak banget. Satu, ilmu diangkat. Dua, kebodohan merajalela. Lalu khamr diminum secara meluas. Malah khamr itu sekarang namanya udah hilang. Diganti bir 0% alkohol multi bintang. Bapak yang demen minum gini udah Pak, jauhin Pak. Lalu terakhir zina. Nah, sekarang kita bicara dulu masalah dicabutnya ilmu. Gimana cara Allah mencabut ilmu? An Abdillah ibni Umar, ini hadis kedua Pak ya. Ibni Amri dari Abdullah bin Amr Ibni As bin As anna Rasulullah SAW qol, Rasulullah SAW berkata, Inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal nasi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia itu dengan sekali cabut. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari manusia dengan mewafatkan para ulama. Ustadz dimatiin semua Pak. Alim ulama hilang semua. Tuh, ini Rasulullah ngasih tahu kita 14 abad yang lalu, kalau satu kaum atau satu lingkungan itu mau dibikin bodoh oleh Allah, dicabut hidayah, maka Allah mewafatkan, nggak dicabut ilmunya, Allah wafatkan ulama-ulamanya. Nggak miris Pak. Pak Sairul diwafatkan, saya diwafatkan misalnya ini. Jangan diaminin Pak, ya diaminin kan duluan Pak RT aja duluan Pak, ya kan, udah pengalaman hidup Pak RT. Walakin yaqbidul ulama, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi sungguh Allah akan mencabut ilmu dari satu
wilayah atau satu lingkungan dengan memanfaatkan ulama. Lihat efeknya apa, lihat. Faiza lam yubqi alima, sehingga jika tidak tersisa lagi orang alim di dunia ini, itu ittakhazan nasu ru'usa juhalla, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin dari kaum yang bodoh. Fasu'ilu, mereka pemimpin itu akan ditanya, fa'aftau, dan mereka menjawab dengan fatwa, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam baru. Jadi hadis kedua ini mau ngasih tahu sama kita. Tadi hadis pertama kan bilang yurfa'ul ilma, diangkatnya ilmu adalah salah satu tanda kiamat. Maka kita dikasih tahu lagi oleh Rasulullah bahwa Allah kalau mau menghilangkan ilmu dari satu lingkungan, nggak perlu ilmu itu dicabut begitu aja. Padahal Allah bisa. Sebagaimana Allah membuat orang biasa menjadi pintar, Allah pun bisa membuat orang biasa, orang pintar menjadi bodoh. Tapi walakin sesungguhnya dicabutnya ilmu itu dengan Allah biqabdil ulama, dengan memanfaatkan ulama. Sampai keadaannya tidak ada lagi orang alim, lalu orang-orang mengangkat seseorang bodoh sebagai pemimpin, sebagai ulama. Lalu dia ditanya, ulama itu masalah agama, maka ulama itu menjawab tanpa ilmu, adallu fa'adallu, sesat dan menyesatkan. Hadis kedua. Hadis ketiga, itu tadi soal ilmu, kan kita masih bicara lagi soal zina, syahrabul haram tadi ya, kebodohan udah. Lihat baik-baik hadis ketiga. Rasulullah berdialog dengan para sahabatnya. Rasulullah mengemukakan 6 masalah di zaman akhir ini. Apa itu 6 masalah itu? Rasulullah bertanya, kaifa antum, bagaimana keadaanmu wahai sahabatku? Maksudnya bagaimana sikapmu? Iza tagha nisaukum, seandainya satu, perempuan-perempuanmu itu udah tagha, udah melampaui batas. Wa fasaqa syababukum, dan anak-anak mudamu, syabab itu anak muda, udah fasik. Wa taraktum jihadukum, dan bagaimana keadaanmu wahai sahabatku apabila kamu sudah meninggalkan jihad. Jihad sudah ditinggalkan. Jihad itu maksudnya orang yang bersungguh-sungguh dalam agama. Orang sekarang kan begini, lama gue biasa-biasa aja dah beragama, nggak usah terlalu alim. Itu jebakan, Pak, jebakan setan itu. Kita mesti pinter supaya kita ketemu jalan untuk menghadap Allah. Sebagaimana kita minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah jalan yang lurus. Jadi jangan bercita-cita untuk beragama biasa-biasa aja. Kita mesti jadi alim. Sebagaimana Nabi perintahkan, kun aliman. Jadilah orang alim supaya bisa ngajar, Pak. Au muta'aliman, kalau nggak alim belajar. Au mustami'an, kalau nggak mau belajar rajin denger. Au muhibban, atau cinta sama orang alim. Wala takun khamisa, jangan jadi golongan yang kelima. Ngajar enggak, belajar enggak, denger ogah, sama kiai enek. Nggak ada modal itu untuk masuk surga. Jadi Nabi tanya, kaifa antum, bagaimana keadaanmu? Iza tagha nisaukum, seandainya perempuan-perempuan kamu itu, anak gadismu, istri-istrimu, tetanggamu, tagha, udah melampaui batas. Ini maksudnya tagha apa? Buka aurat, ngundang selingkuh. Dan anehnya orang Islam demen namanya begitu. Dimasukinlah ke WA. Yang digoyang. Terus semuanya begini, jempol Pak Haji, jempol. Luar biasa ini, Pak. Dan ini Rasulullah akhirnya iza tagha nisaukum. Gimana sikapmu? Kalau kita Rasulullah hadir depan kita nanya begitu kita bilang, itu pertunjukan yang bagus ya Rasul, kan begitu.
Tapi di zaman Rasulullah, sahabat yang dengar pertanyaan ini kaget semua, Pak. Iza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum. Dan bagaimana keadaanmu bila melihat anak muda kamu udah fasik. Fasik itu banyak definisinya. Di antara yang paling utama definisi fasik adalah orang yang lupa pada Allah. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jangan kau lupa pada Allah sampai nanti Allah akan membuat kau lupa diri. Dan kalau orang udah lupa diri, itulah orang-orang fasik. Kita lihat anak muda sekarang. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai anak muda, anak-anak kita ini yang lupa sama Allah. Kok ada janjian orang Islam, janjian main futsal ya? Main futsal jam 18.00. Tepat waktu maghrib, Pak. Aneh nggak? Tapi kita anggap wajar. Ya biarin anak muda berkarya, berinovasi gitu. Subhanallah. Di zaman edan. Kalau kata Ronggo Warsito di dalam apa itu bukunya? Darmo Gandul dan Gatoloco. Zaman ki wis edan. Nen orang melu edan, orang ketuman. Zaman ini udah gila, nggak ikut gila, nggak dapet lu. Maka orang-orang Jawa kuno apabila melihat kemaksiatan, cukup berkata, ngono ya ngono, ning aja ngono. Gitu-gitu boleh lah, tapi jangan begitulah. Maksudnya jangan terang-terangan. Ajaib nih Pak, 14 abad ditinggal Rasulullah. Tapi kita udah melenceng jauh. Wa fasaqa syababukum. Wa taraktum jihadukum. Dan bagaimana keadaanmu wahai sahabatku apabila jihad sudah kamu tinggalkan? Wih. Orang tuh pengennya Pak, harusnya Pak sempurna Islamnya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Itu perintah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara sempurna atau kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikut langkah syaitan karena dia musuh yang nyata bagimu. Jadi orang dituntut untuk sempurna Islamnya. Sempurnanya Islam, sempurnanya iman ditandai dengan ilmunya yang bertambah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan Allah itu kalau menghendaki kebaikan pada seseorang, innallaha idza aradallahu bi 'abdin khairan, maka Allah akan tambah yuwaffiqahu fid din. Allah akan menanamkan pemahaman agama pada orang itu. Bapak minta tiap hari, ya Allah berikan ilmu, tambahkan pemahamanku, tambahkan ilmu, berikan pemahaman, warzuqni fahma. Jangan segan menghadapi ilmu, Pak. Gali terus di mana kedudukan kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Persiapan dari sekarang. Itulah yang namanya bekal mati. Ya, jadi Rasulullah nanya langsung, diborong sama Rasulullah 3 pertanyaan. Kaifa antum iza tagha nisaukum? Bagaimana kamu wahai para sahabat iza tagha nisaukum? Kalau kamu wanitamu sudah pada keterlaluan, wa fasaqa syababukum, dan anak-anak mudamu sudah pada fasik, wa taraktum jihadukum, dan jihad sudah kamu tinggalkan. Sahabat menanggapi pertanyaan ini. Apa kata sahabat? Qalu wa inna zalika kainun ya Rasulullah. Apakah yang model-model begitu terjadi ya Rasulullah? Karena zaman sahabat orang langsung berguru pada sumbernya Islam. Sehingga kaget. Kenapa kaget? Karena Rasulullah itu menjelaskan bahwa keadaan itu adalah keadaan umat Islam di akhir zaman. Cewek-cewek udah pada keterlaluan, anak muda sudah pada fasik, jihad udah ditinggalkan, orang nggak sungguh-sungguh beragama gitu. Apakah terjadi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am, ya. Wa asyaddu minhu sayakun." Bahkan yang lebih berat dari itu akan terjadi. Sahabat bertanya kembali, "Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah?" Apa yang lebih berat dari itu? Dari 3 hal itu apa yang lebih berat? Lalu Rasulullah meneruskan dengan bertanya, "Kaifa antum? Bagaimana keadaanmu? Iza lam ta'muru bil ma'ruf walam tanhau 'anil munkar." Seandainya suatu saat ada yang
lam ta'muru, yang tidak memerintahkan kamu untuk berbuat baik dan tidak mencegah kamu berbuat mungkar. Di lingkungan ada yang ngontrak, janda, bahasanya opa jendes, ya, janda, umur 26, punya anak perempuan kembar 2. Ditanya Pak RT, ibu kenapa kau sendiri, suaminya mana? Suami saya ketabrak truk. Udah cakep, kerja di bank, punya babysitter 1. Ya, lalu banyak yang ngapelin. Bapak-bapak entah nanyain, ibu udah bayar sampah belum? Pokoknya pengen ngeliat itu cewek seperti apa gitu. Keadaan itu dipelihara terus, Pak, sebagai sesuatu yang biasa-biasa aja. Lam ya'muru ma'rufan, tidak ada orang yang menyuruh berbuat baik, tidak ada yang menahan kemungkaran. Harusnya tahan untuk tetangganya. Jangan lo, ntar nimbulin fitnah. Udah biar Pak RT aja yang ngurus. Kayak gitu misalnya. Dan banyak kejadian lainnya juga seperti itu. Rasulullah tanya, gimana keadaanmu jika di antara kamu udah nggak bisa lagi menyuruh orang berbuat baik, dengan nggak bisa lagi menahan orang berbuat mungkar? Sahabat tanya lagi, apakah yang kayak gitu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, wa asyaddu minhu sayakun. Dan keadaan yang lebih berat dari itu akan terjadi lagi. Apa yang lebih berat lagi, kata sahabat? Rasulullah bertanya lagi, kaifa antum? Bagaimana keadaanmu sahabat? Iza ra'aitumul ma'rufi mungkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufa. Kalau kamu sekarang melihat sesuatu yang ma'ruf itu jadi mungkar, dan sesuatu yang mungkar itu jadi ma'ruf. Mau kemana Pak? Ke masjid, ngapain? Ini ada zikiran malam, kata itu. Alah, soalim belum tentu masuk surga. Nah loh, yang ma'ruf dimungkar-mungkarin, Pak. Yang mungkar, mau kemana loh? No, nyawer, ada dangdut di kelurahan sono, kata gitu. Ikut. La haula wala quwata illa billah. Sahabat pun tanya lagi, apa kayak gitu terjadi ya Rasulullah? Terjadi. Bahkan yang lebih sadis dari itu terjadi lagi. Apa itu yang lebih sadis lagi? Rasulullah tanya lagi, kaifa antum iza umirtum bil munkar wa nuhitumu anil ma'ruf. Kalau keadaannya di mana ada orang atau ada kamu ini disuruh-suruh melakukan yang mungkar, dicegah-cegah dari yang melakukan perbuatan ma'ruf. Udah Pak. Semuanya terjadi nyata sekarang. Saya nggak usah kasih contoh. Itu hadis ketiga. Nah, hadis terakhir yang kira-kira berkaitan dengan hadis pertama, kedua, dan ketiga ini, saya mau bawakan soal situasi Islam setelah kita kupas tadi bahwa ada krisis moral, kebodohan, ilmu diangkat, zina, khamr, perempuan yang keterlaluan, pemuda yang udah gak mau ibadah, dan terakhir kesungguhan beragama dipertanyakan. Ini hadis yang menyimpulkan itu semua. Hadis dari Baihaqi an Ali, dari Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang Allah ridho padanya, qol, Ali berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda. Lihat Pak baik-baik ya, tolong direnungkan di sini. Yusiku ayyatiya 'alan nasi zamanun. Kelak akan datang suatu masa di mana manusia mengalami masa ini. Yang dimaksud manusia itu adalah orang Islam. Lihat. 1. La yabqa minal islama illa ismu. Tidak tersisa Islam kecuali namanya saja. Wala yabqa minal qur'ana illa rasmu. Tidak tersisa Quran kecuali cuma tulisannya aja. Islam enggak ada, tapi masih ada namanya doang. Sekolah Islam, bank syariah masih ada, tapi keberagamaannya udah hilang. Quran masih ada, tapi illa rasmu, hanya tulisannya saja. Nggak ada yang baca, nggak ada yang melantunkan lagi Pak Derajat. Padahal Pak, ada 5 hal
5 hal ini. Yang kalau gitu cuma ngelihat doang udah dapat pahala. Salah satunya adalah ngelihat Quran itu. Jadi kalau mau berangkat kantor, Quran yang berdebu tuh Pak di rumah Bapak, yang di buffet lantai 3 tuh. Ada pengbuan, ada Quran sini itu. Ambil, tiup, lihat, oh masih ada hurufnya. Dah, pahala. Ini pun nggak mau karena Nabi bilang, la yabqa minal Qur'ana illa rasmuh. Tidak akan tersisa Quran terkecuali hanya tulisannya saja. Wa masajiduhu amiratun. Masjid-masjid mereka orang Islam amirah, megah. Ada liftnya, AC kayak gini nih. Ya. Di musola aja ada AC, kayak bener dah. Nurul Iman. Siapa dulu RT-nya ya? Wa masajiduhum, masjid mereka amirah, sangat mewah. Wahia kharabun minal huda, tapi kosong dari hidayah. Kan sering tuh di WA, di Instagram itu orang banyak pamer Masjid Jogokarian Jogja nggak punya saldo karena selalu habis untuk sedang. Apa yang mau dicari dengan berita seperti itu? Rame-rame tuh wisata ke sana, kagum gitu. Bukan. Masjid adalah tempat taklim wa tabyin wal ibadah. Ibadah, mencari ilmu dan saling menjelaskan. Jangan dibuat wisata, Pak. Dan jangan digembar-gemborkan saldonya, ngapain? Ini saldo di kita berapa? Pak Edi. 6 miliar ya katanya. Enggak, dibagiin amplopnya dong ke Ustadz. Ini enggak pernah dibayar saya. Dan masjidnya megah-megah tapi wa kharabun minal huda, dan kosong dari hidayah. Terakhir keadaannya wal ulama'uhum syarrun min tahtil adimis sama, dan ulama-ulama yang masih hidup adalah makhluk yang terburuk di kolong langit. Nangis saya, Pak. Ulama kata Rasulullah dibagi 2, ulama su sama ulama ju. Ulama ju itu ulama baik, ulama yang nggak minta honor kayak saya tadi gitu. Tapi ulama su, Pak, kata Nabi, masjidnya megah, kosong dari hidayah, dan ulama-ulamanya adalah makhluk yang paling buruk yang pernah hidup di kolong langit. Masya Allah. Min indihim takhrujul fitnah. Dari sisi mereka, para ulama itu, keluar fitnah. Keluar sesuatu yang sebetulnya nggak ada ilmunya. Lalu wafihim ta'udu, akan kembali lagi fitnah itu pada mereka. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, bagaimana keadaan Islam di akhir zaman, baik manusianya maupun agamanya, untuk bahan renungan kita, agar kita bisa mendalami dan bersungguh-sungguh menjalankan, belajar, dan juga melaksanakan amalan-amalan dalam Islam ini, agar kita disebut bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu masuk Islam secara kafah. Demikian. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Wahyu. Itulah tadi tanda-tanda akhir zaman. Jadi memang kita perlu membentengi diri kita, keluarga kita masing-masing. Jadi hanya singkat saja saya simpulkan dari apa yang Pak Haji Wahyu simpulkan, sampaikan tadi adalah intinya pada akhir zaman ini banyak. Intinya adalah yang baik itu dibilang buruk, yang buruk itu dibilang baik. Itu udah pasti. Itu sama dengan jebakan setan. Setan itu menjebak kita hanya 2 cara aja. Yang baik itu dibilang jelek, yang jelek itu dibilang buruk. Itu aja. Pasti. Kemudian kapan kita itu kufur? Itu ketika kita mendapat nikmat. Kalau kita lupa itu, ya kita begitu kita sudah sengsara, begitu sudah mendapat apa yang kita udah lupa.
Baik, terima kasih. Selebihnya adalah mari kita renungkan masing-masing, kita introspeksi diri, kita ilmu itu penting dan semua itu penting. Itu adalah yang penting, itu untuk bekal kita menghadapi kematian. Itu tidak perlu disiapkan, karena mati itu kapan saja pasti akan datang. Yang perlu kita siapkan adalah bekal kita. Demikian, mari kita sama-sama membaca doa kepada Rabbul Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.